Ya kasih gambarnya juga nggak apa-apa, dan karena memang mamanya kan sendiri kan bisa aja bertukar pikirannya dengan lebih terbuka gitu ya. Pubertas adalah salah satu tahapan dalam perkembangan hidup manusia yang menjadi tanda bahwa seseorang sudah mencapai kematangan fisik. Ya, itu yang disebut sebagai pubertas. Masa ketika tubuhnya mengalami pertumbuhan, perkembangan, dan perubahan menjadi tubuh orang dewasa. Biasanya pubertas itu terjadi sekitar usia 9 sampai 11 tahun. Tapi dengan kematangan anak sekarang, terutama sih dalam hal gizi ya, karena gizinya sudah sangat baik. Sekarang ini sepertinya masa pubertas seseorang maju sedikit, 8 tahunan mungkin ya, sudah mulai ada tanda-tanda pubertas. Walaupun ya ada juga yang umur 9, 10, 11 mengalami masa pubertas awalnya. Kalau untuk anak perempuan, ciri awal dari pubertas adalah bertumbuhnya payudara gitu. Ya, nanti dilanjutkan dengan perkembangan lainnya gitu ya. Nanti baru muncul menstruasi pertama, tapi payudara dulu yang biasanya mulai tumbuh gitu. Makanya nanti kelas 3, kelas 4 pakai mini set gitu, nggak cuma kaos dalam gitu. Itu ciri awal dari pubertas pada anak perempuan. Begitu ditandai dengan pertumbuhan payudara, lalu mulai menstruasi, artinya kan hormon seksualnya mulai aktif. Ya itu sih kalau namanya hormon kan dasarnya udah ada dari lahir, ya kan? Tapi hormon seksualnya baru mulai aktif. Dan itu artinya mengubah berbagai hal, termasuk perubahan mood terjadi, ya kan? Dan nantinya juga mulai ada minat-minat berbeda, ya kan, kepada lawan jenis. Artinya ada perubahan sosial juga gitu, ya. Dan karena ada perubahan mood, maka sangat mungkin relasi dia dengan orang lain, baik dengan teman maupun dengan orang tua, dengan saudara, kan terpengaruh juga. Kalau moodnya sedang baik sih nggak ada masalah ya kan, semua happy. Tapi kalau tiba-tiba dia murung, dia nangis, pulang sekolah dia banting pintu misalnya, orang tua tidak ngerti apa yang terjadi, nah itu yang akhirnya mungkin menimbulkan masalah berikut ya, orang tuanya nggak ngerti, merasa dimusuhi, padahal nggak ada yang musuhin orang tua gitu. Dan respon orang tua kalau berlebihan juga mengganggu anak ini kembali. Itu bisa terjadi. Jadi tidak langsung perubahan karena pubertas, tapi karena ada perubahan yang terjadi secara hormonal tersebut, maka bisa mempengaruhi aspek-aspek lain. Pubertas sendiri sebenarnya kadar fisik saja sebenarnya. Perubahan fisik ini kan nggak semua orang nyaman ya dengan perubahan fisik gitu ya. Kita yang udah dewasa saja misalnya dari berat badan tertentu nambah berapa kilo saja, kan rasanya tidak langsung bisa terima, kok aku naik gitu ya. Terutama buat perempuan kan sensitif nih urusan berat badan gitu ya. Kalau turun mungkin nggak terlalu masalah, kecuali yang pengen gemuk tapi kok turun terus gitu, itu masalah buat dia. Tapi rata-rata orang kalau misalnya dia punya ukuran ideal, timbangan ideal gitu, tahu-tahu ada pertambahan, kan dia juga nggak nyaman. Itu baru urusan berat badan. Bagaimana dengan anak perempuan yang tadinya dia bisa lincah ke sana ke sini gitu ya, lompat sana sini, tahu-tahu menstruasi ya, dan terbatasi. Menstruasi juga ada rasa nyeri mungkin ya, dan dia belum pernah mengalaminya, dia shock gitu kan. Terus berikutnya juga mungkin dia karena belum terampil ya dengan penanganan menstruasi, misalnya tembus gitu ya, darahnya tembus gitu ke pakaiannya, terus temennya lihat gitu misalnya, itu gimana? Nyaman tidak? Saya tidak yakin dia nyaman gitu. Perubahannya secara fisik, tetapi mempengaruhi akhirnya seluruh aspek kehidupannya dia. Apalagi kalau tidak dibekali informasi apa yang dia mesti siapkan, apa yang perlu dia lakukan, bagaimana sikapnya, kalau begini begitunya gitu ya. Tidak dibekali oleh orang tuanya ya. Kenapa orang tua? Karena kan yang paling dekat orang tua ya, atau pengasuhnya yang lain lah. Kalau tidak dibekali, ini akan menimbulkan shock tersendiri. Kalau udah beberapa tahun ke depan sih nggak ada masalah, tapi di awal pubertas ini yang mungkin akan menimbulkan gejolak tersendiri. Sebenarnya pengetahuan dulu, orang tua mesti tahu dulu nih apa yang akan terjadi pada anaknya ya, anak laki maupun anak perempuan. Kalau anak
kedua mungkin mereka lebih siap ya, tapi kalau anak pertama kan juga ada sebagian yang memang ready ya karena punya pengetahuan, tapi ada yang mungkin nggak ngerti apa yang terjadi pada anaknya juga gitu, dan nggak peduli, mungkin nggak peduli juga. Jadi pertama pengetahuan dulu. Nah setelah itu komunikasi, siap dengan ngobrol dengan anak, punya waktu untuk bicara dengan anak. Nah kalau sudah ada kemampuan berkomunikasi, tinggal waktunya yang tepat kapan ngobrol ya, ibu kepada anak perempuan. Lebih enak sih biar bisa diskusi ya. Persiapkan anak bahwa pertama apa yang akan terjadi di masa berikutnya ya, beberapa waktu kemudian. Ini perlu disiapkan mungkin umur 7 tahun ya, 8 tahun, bahwa kamu nanti akan mengalami pertumbuhan payudara. Ya kasih gambarnya juga nggak apa-apa, dan karena memang mamanya kan sendiri kan bisa aja bertukar pikirannya dengan lebih terbuka gitu ya. Terus setelah itu sekitar 2 tahun kemudian nak, kamu akan mengalami menstruasi. Ya sekitar, artinya kurang lebih, bisa aja kurang, bisa aja lebih ya. Kalau misalnya 8 tahun payudaranya mulai bertumbuh sekitar 10 tahun. Tapi juga ada yang 9 tahun kan udah ada menarche alias menstruasi pertama. Yang bisa jadi bulan depannya muncul kembali, bisa jadi hilang tuh. Namanya menarche kan belum tentu langsung rutin. Nah itu juga bisa disampaikan. Ada yang langsung rutin, ada yang tidak. Ada yang panjang, ada yang pendek. Yang pasti yang perlu disiapkan apa? Kamu perlu pakai pembalut. Caranya begini. Ada gambarnya. Sekarang juga kan ada videonya. Nonton bareng-bareng YouTube misalnya gitu. Yang menunjukkan ini loh yang bisa kamu lakukan. Pendidikan seks sebenarnya, bukannya pornografi ya. Itu dilakukan nggak langsung, ayo duduk, mama mau jelaskan. Tidak, sambil ngobrol aja. Nanti misalnya sambil dia mandi, ya kalau mandi kan udah bisa mandi sendiri ya. Setelah mandi, berpakaian, nah ngobrol gitu. Sambil minum teh sore hari, diskusi. Sambil nonton film, ngobrol. Itu kan menanamkan bertahap gitu. Setelah itu ya juga mesti dikasih tahu, nanti tubuhmu akan ada perubahan. Ya kan, selain payudaramu bertumbuh, nanti akan muncul rambut ya, rambut halus ya, terutama pada alat kelamin. Ya mungkin ada yang tumbuh juga di ketiaknya. Ya kalau misalnya testosteronnya agak banyak, kan perempuan juga ada testosteron ya. Kalau testosteronnya agak banyak, mungkin di tangan maupun kakinya juga akan ada bulu-bulu halus. Dan itu satu hal yang biasa saja gitu kan, tinggal bagaimana menjaga kebersihan tubuh, menjaga kerapihan, dan itu dijelaskan kepada dia bagaimana cara untuk merawat dirinya. Mandi pakai sabun bersih gitu kan. Kalau berkeringat bagaimana? Pakai bedak kah atau dilap kah? Karena mungkin kamu akan berkeringat lebih ya, seperti sekarang kan dia juga berkeringat, tapi berkeringat lebih ya. Artinya karena itu penting mandi gitu kan, ganti baju, bajunya yang bersih. Jangan baju cuma diganti depan belakang ya, set A set B ya. Mesti dicuci supaya tidak berjamur. Pakaian dalam juga diganti gitu kan. Apalagi habis buang air kecil dikeringkan dan seterusnya. Itu bagian dari pendidikan seks juga, pendidikan kesehatan seksual yang ada hubungannya dengan pubertas. Itu yang bisa diajarkan, termasuk misalnya nanti mungkin saja karena masa pubertasmu kelenjar minyak akan jadi lebih banyak. Jadi mungkin saja teman-teman seusiamu dan kamu akan tumbuh jerawat. Nah, supaya tidak tumbuh jerawat, wajahmu mesti sering dibersihkan. Dibersihkannya dengan air dan sabun gitu. Sabunnya sabun khusus untuk wajah, misalnya begitu. Dan diajarin cara ngebersihinnya. Mungkin nggak langsung umur 7 tahun, kan bertahap ya. Karena bertahap kan anak juga lihat, mama kok cuci muka? Ya, itu karena untuk membersihkan wajah dari debu, dari keringat, seperti itu. Disiapkan, bukan ditakut-takuti. Dan kadang karena mau gampang ditakut-takutin, awas kamu jangan senggol-senggolan sama anak laki nanti hamil. Itu kan juga gak nyambung langsung sih gitu ya. Tapi karena memang orang tuanya tidak punya pengetahuan cukup untuk disampaikan kepada anak. Jadi pengetahuan, lalu juga komunikasinya, waktunya juga untuk bicara kepada anak perempuan, bertukar pikiran untuk menyiapkan anak perempuan tersebut. Yang paling menjadi kendala dari orang tua adalah ketika menjelaskan pengetahuannya kurang,
Jadi ketika anak tanya, nggak bisa jawab. Sebenarnya sekarang kalau bicara pengetahuan, itu informasi banyak sekali. Ya, di dunia maya itu informasi banyak sekali. Jadi gampang sebenarnya untuk cari informasi. Cuma masalahnya mau cari apa tidak. Ya, sempat cari apa tidak. Kalau sudah cari, menyampaikannya bagaimana? Ada orang tua yang, saya heran juga, ada orang tua yang malu-malu gitu menyampaikan. Takut rasa tabu gitu, rasa kotor menyebutkan kata seks gitu ya. Alat kelamin juga menamainya dengan benar ya, misalnya menyebut vagina begitu. Itu kan satu hal yang sama aja ketika kita nyebut mata gitu kan, mata, telinga, itu organ tubuh juga. Tapi kesannya ada rasa yang berbeda gitu, menyebutkan anggota tubuh tertentu yang sebenarnya bagian tubuhnya juga yang sama terhormatnya dan justru harus dijaga baik gitu, dibersihkan sungguh-sungguh ya. Tapi kesannya jadi hina gitu. Karena kalau disebutkan kayaknya dosa atau malu gitu, malu-maluin gitu ya. Dan akhirnya orang tua karena terganggu untuk penyebutannya menggunakan istilah lain, akhirnya jadi pendidikan seksnya jadi nggak benar gitu, jadi tidak ilmiah gitu ya. Padahal sama aja ketika kita mengajarkan anak bagaimana merawat mata, ya kan? Kan kita nyebutkan organ tubuhnya kita sebut. Begitu juga sebenarnya ketika kita mengajar anak untuk merawat alat kelaminnya, menamainya dengan benar. Nah, repotnya kan orang tua menyebutkan bagian yang kelamin, genital, itu pakai nama samaran. Karena apa? Karena tabu tadi. Nah, itu yang biasanya jadi kesulitan. Sehingga untuk menjelaskannya jadi tidak jelas gitu. Karena anak mungkin tanya detail, misalnya habis pubertas nanti ada urusan dengan menstruasi, nanti menstruasi, kenapa mesti menstruasi? Ngejelasinnya juga kadang-kadang salah, dibilang ini darah kotor. Sebenarnya bukan darah kotor, ini darah ya darah. Bahkan tubuh sebenarnya sedang membersihkan diri, flushing. Kenapa? Karena ketika seseorang menstruasi, itu keluar darah yang sebenarnya adalah lapisan untuk menyiapkan bayi tumbuh di dalam rahim. Nah, ketika tidak ada pembuahan, maka kemudian lapisan itu rontok, bersih-bersih. Jadi badan itu tiap bulan flushing gitu, bersih-bersih. Nah, itu yang namanya darah menstruasi yang keluar itu. Sebenarnya tubuh sedang membersihkan diri. Tapi sampai hari ini masih banyak pendapat bahwa menstruasi itu kondisi kamu kotor. Bahwa kamu rentan infeksi, iya gitu ya. Kenapa? Ya karena kan sedang mengeluarkan darah, jadi bagian tubuhnya ya sensitif gitu kan, bisa terkena bakteri dan segala macam kuman gitu ya. Kalau tidak dijaga bersih, kalau tidak ganti pembalut, ganti pakaian dalam, ya itu bisa infeksi gitu. Tapi bukan berarti dia sedang kotor gitu. Kesan itu aja masih belum berubah untuk sebagian orang. Nah, sebagian mungkin nggak mau tahu. Oke, sehingga akhirnya titip pesannya kepada guru untuk menjelaskan. Ya guru menjelaskan berapa jam, berapa waktunya. Sementara harus dipilah laki perempuan juga gitu. Padahal pendidikan terbaik secara seksual, termasuk untuk menjelaskan pubertas ini, harusnya dimulai di dalam rumah dan dilakukan oleh orang tua sendiri, ibu terutama. Ikuti terus sosial media Tanam Benih untuk mendapatkan video-video parenting lainnya.